Kita beramalia itu tidak bisa ikut-ikutan A, B, C, D, E ya. Kita jangan terpengaruh itu. Cari yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku, Pipit Anggelia. Semoga hari ini ya, teman-teman semuanya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah dimanapun berada. Di video kali ini aku mau sharing seputar ini teman-teman ya. Aku ambil tema di video hari ini itu dari beberapa komentar yang ada di video-video sebelumnya. Itu tentang amalan istighfar atau istighfar dan juga salawat. Nah, sebenarnya mana sih di antara kedua ini yang lebih afdol atau lebih powerful atau lebih lebih kayak terbukti gitu ya. Nah, selengkapnya tonton terus videonya ya. Kita ini gini ya teman-teman, kita ini hidup dan berkehidupan ya. Pada saat kita ke dunia gitu kan, kita ada janji ya sama Allah, dan Allah menciptakan kita manusia itu beserta seluruh rangkaian takdirnya. Nah, dalam menjalani takdir hidup itu kita butuh yang namanya ilmu ya, pengetahuan. Agar apa? Supaya ya hidup kita ini terarah gitu ya. Kalau memang ada hal buruk yang terjadi di hari ini atau di hari kemudian, kita bisa mengatasinya dengan sebaik-baiknya ya, dengan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kan gitu. Nah, di saat kita menjalani semua lika-liku takdir itu, kita ini kan butuh apa nih yang bisa kita lakukan gitu ya. Apalagi di dalam kondisi yang mungkin kita kira itu buruk ya, nggak bagus gitu ya, terus kita down gitu ya. Apa sih yang amalan apa gitu ya yang bisa untuk kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, dari video aku sebelum-sebelumnya gitu ya, dulu-dulu juga beberapa bulan yang lalu itu aku sering banget share tentang istighfar, tentang sholawat gitu ya. Nah, ada yang bingung nih, yang mana sih Kak yang bagus gitu ya, yang bener-bener ini pas banget loh buat aku untuk mengatasi masalahku, atau ini pas banget loh ini untuk hajat-hajat aku gitu. So anyway, sebelum kita memilih dan memilah satu amalan, tentunya di situ ada pengetahuan dulu ya, ilmunya dulu nih. Kenapa kita harus memilih ini? Kenapa kita harus memilih itu? Nah, kalau kita lihat dari maknanya, istighfar juga sholawat itu beda, maknanya beda ya. Tapi sebenarnya esensinya itu sama ya. Istighfar itu mohon ampunan, sholawat itu kan kita mohon syafaat gitu ya, keselamatan. Nah, intinya itu sama gitu. Keselamatan itu juga beriringan dengan ampunan. Ampunan, di dalam ampunan kita ada keselamatan, ada solusi dari masalah kita, intinya kayak gitu. Keduanya sama sebenarnya. Nah, terus yang paling bagus yang mana? Nah, ini sering banget dipertanyakan. Nah, sekarang gini, berkaitan dengan amalan ya, amaliyah, itu sebenarnya teman-teman yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua orang itu sama ya kapasitinya dalam menerima atau mengamalkan sesuatu ya, yang pasnya mungkin si A pasnya istighfar ya, si B pasnya sholawat gitu. Itu sholawat bisa gini-gini, kok aku sholawat enggak ya? Berarti bukan cocoknya di sana, itu cari mungkin istighfar gitu. Nah, sebenarnya esensi dari satu amalan itu teman-teman, baik istighfar ataupun sholawat, sama gitu, sama aja, sama-sama sama-sama solusi gitu. Cuma ini yang perlu diperhatikan, tidak ada satu solusi yang dikasih sama Allah ya, dikasih sama Tuhan itu yang instan. Segala sesuatu di dunia ini itu ada prosesnya ya, berproses. Jadi kalau kita mengamalkan satu amaliyah terus kita maunya cepat, itu nggak akan terjadi. Misal terjadi pun kita nggak akan dapat esensinya dari amalan tersebut, stop sudah gitu ya. Nggak ada yang namanya pembelajarannya di sana gitu, sekolahnya dari satu amaliyah tadi kan prosesnya gitu, kita sekolah di sana, kita belajar di sana gitu, sehingga pada saat sesuatu kita terkabul gitu ya, jadi kita ngamalkan istighfar ataupun sholawat, nah kita dapat pembelajarannya nih, bagaimana polanya gitu ya, bagaimana cara menyikapi masalah dengan benar. Sebenarnya itu esensinya, karena kan hidup ini
masalah satu selesai, kemungkinan kita akan jadi dapat masalah yang baru, kemungkinan ada ujian baru nih di depan, cobaan baru. Nah, itu bisa kita ulangi polanya. Nah, sebenarnya itu esensinya dari amalan yang kita lakukan, baik istighfar ataupun sholat. Jadi intinya teman-teman yang mau, gak usah bingung gitu ya, gak usah bingung dengan harus amalnya mana gitu ya. Yang di sekira amalia itu kan kita satu pekerjaan yang tidak berbentuk fisik ya, nggak ada fisiknya. Artinya itu berkaitan dengan energi di dalam diri kita. Jadi kalau kita mengamalkan istighfar misalnya, kok nggak koneksi nih gitu ya, coba ke sholawat gitu. Kalau dua-duanya nggak connect, mungkin baca Quran gitu ya, mungkin puasa gitu, mungkin tahajudnya gitu yang dikencengin. Jadi amalia itu berkaitan dengan energi di dalam diri kita, mengarah kemana nih, ini nyaman gak sih buat aku gitu. Nah, yang terpenting adalah amalia itu bisa membuat kita terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan Allah. Nah, bagaimana cirinya kita amalan yang kita lakukan itu terkoneksi dengan Allah adalah di sini, di batin kita gitu. Ada ketenangan, ada kenyamanan, ada kedamaian saat menjalani proses cobaan atau ujian tersebut. Ya, berarti itulah yang pas buat kita gitu. Itu yang paling cocok untuk kita amalkan. Itu satu wujud terbentuknya koneksi kita kepada Tuhan atau kepada Allah itu adalah kita punya rasa kasih sayang, kok enak ya gitu, damai, kemudian apa ya, tentram, tenang. Nah, itu cirinya kita terkoneksi dengan Allah pada saat melakukan amalan. Nah, pada saat kondisi batin tersebut itulah kan itu yang kita cari. Mencari amalan itu kan supaya itu ya, supaya terkoneksi dengan Allah. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa kita terkoneksi dengan Allah? Energi kita, apa yang kita rasakan saat mengamalkan amalan tersebut. Nah, jumlahnya pun juga itu masing-masing gitu. Orang ada yang 1.000, 2.000, 3.000 orang gitu. Kita coba lakukan yang sedikit dulu, kemudian tambah dulu, tambah lagi. Bagaimana rasanya? Kok ini paling nyaman nih, ini yang paling buat aku koneksi dengan Allah, ya itu gitu. Jadi kita beramalia itu tidak bisa ikut-ikutan A, B, C, D, E ya. Kita jangan terpengaruh itu. Cari yang nyaman di dalam batin kita yang membuat kita terkoneksi dengan Tuhan gitu ya. Bahkan ada orang yang beramalia cuma sekedar duduk diam gitu ya. Duduk diam, kemudian dia berzikir, langsung terkoneksi dengan Allah. Nggak perlu misalnya harus ratusan kali, ribuan kali gitu. Nah, itu yang cocok buat dia gitu. Justru kadang ada juga yang beribuan kali itu malah nggak connect gitu. Nggak ada rasanya dia, koneksinya dia ke Allah tuh malah nggak dapet gitu. Jadi intinya bukan di jumlah, bukan di bacaannya, tapi rasa apa yang muncul saat kita mengamalkan satu amalan tersebut. Intinya gitu ya, apapun amalan yang mau kita lakukan, yang kita upayakan adalah keterhubungan kita dengan Allah, itu yang penting. Ya karena ya itu tujuannya gitu, amalan itu untuk membuat kita khusyuk kan, sabar dan sholat, dan hanya orang-orang yang khusyuk gitu kan yang bisa melakukan itu kan, di ayat Quran gitu. Ya kejar khusyuknya itu gitu. Sholat itu kan hakikat sholat, esensinya kita mengingat Allah, supaya kita mengingat dalam sholat kita itu gitu. Sholat fisik ya kayak ada rukun 13 itu, takbir kayak gitu kan, sujud, ruku. Nah, sholat juga bisa dilakukan dengan amalia tadi gitu, sampai kita terkoneksi dengan Tuhan. Intinya sih itu ya. Jadi nggak usah bingung lagi gitu, yang cocok buat aku apa ya, lebih bagus mana ya. Nah, praktekin aja sendiri yang mana yang paling nyaman, yang mana yang membuat kita terkoneksi kepada Allah. Karena ya itu komunikasi kita saat kita terkoneksinya itu kan, koneksi dengan Tuhan itu kan, kita komunikasi itu di sana gitu. Dengan wasilah kendaraannya amalia tadi. Jadi sekali lagi ya, aku pribadi juga ya, teman-teman yang nonton video ini, jangan fokus itu keluar ya, amalan orang, bacaan orang gitu. Cari ilmunya boleh ya, tapi fokusnya ke dalam diri, praktekin gitu. Yang mana yang paling nyaman. Tidak sibuk mencari-cari jenis amalan, tapi ngerjainnya enggak, atau ngerjainnya enggak fokus, enggak dapat feel-nya gitu, enggak dapat koneksinya kepada Allah, ya percuma gitu. Ya, fokusnya kita ke dalam diri, prakteki itu, rasakan betul-betul yang pasnya yang mana. Oke, itu aja dulu sharing dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih ya teman-teman semuanya. Semoga kita bisa berjumpa lagi next insya Allah di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.